A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas tentang bagaimana pintu gerbang orang itu masuk dan kembali kepada Allah lewat dua pintu besar. Pintu masalah itu banyak 99,9%. Itu pintunya adalah pintu masalah. Sedangkan orang yang diharapkan oleh Allah untuk kembali adalah masuk lewat pintu syukur. Pintu syukur ini tidak mudah karena lebih mudah syukuran daripada bersyukur. Ada satu kalimat yang mungkin abang kakak masih ingat karena hidup ini pengulangan, repetisi. Saya dulu pernah bilang, yuk kita coba sama-sama gitu. Lakukanlah semua ibadah apapun itu SBS sebagai bentuk syukur. Kenapa sholat bentuk syukur? Kenapa sedekah bentuk syukur? Kenapa ngasih zakat, menunaikan zakat? Ya bentuk syukur kepada Allah. Saya tunaikan zakat. Nah, abang kakak, bentuk syukur, sebagai bentuk syukur ini menunjukkan orang itu dalam kondisi sadar. Dia sadar rezeki itu dari Allah, dia sadar istri itu dari Allah, dia sadar suami itu dari Allah. Jadi tidak baperan, tidak mudah kesal, tidak mudah dongkol, tidak mudah sakit hati. Dan yang paling bahaya dalam kehidupan ini itu reaksioner. Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullahaladzim, aku bantai dia nanti. Tapi menang Pak Haji, oh alhamdulillah kalau menang itu. Nggak boleh gitu ya. Boleh nggak gitu? Pas tahu anaknya main judi, dia bilang, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Nggak bisa gitu. Abang kemarin saya ceritakan punya kesempatan untuk balas dendam, tapi abang dia tidak balas itu. Ya kita ini kan semua ya, tidak usah cerita. Kita semua punya kan sifat mau berkelahi gitu. Ada tidak sifat asli itu? Berdebat, caci maki, ada tidak? Semua kita punya sifat itu. Terus ngapa tidak lakukan? Abang-abang cowok-cowok ganteng, jomblo-jomblo ini kan bisa berzina enak kok. Bisa tidak, Mama? Takut Mama. Nggak, peluang zina hari ini terbuka lebar nggak? Oh bisa video call kok. Antum tinggal masuk kamar mandi, ya nanti saya keluar dari ngasih tutorialnya. Terbuka lebar. Abang-abang yang sudah nikah bisa cari perempuan lain. Banyak perempuan-perempuan gatal hari ini. Nawarkan diri, bukan kita yang dekat dia yang nawarkan diri. Masya Allah. Yang mendekat nih baik benar gitu, ramah sekali. Ya kan segala sesuatu kan terasa indah jika belum dimiliki kan. Kok
bangunkan tahajud, modus. Apa? Yang istri beneran kok enggak gitu, yang suami beneran kok enggak sama. Lupa, hidup ini ujiannya berlapis-lapis dan enggak habis-habis. Coba dulu. Hidup ini ujiannya berlapis-lapis dan enggak habis. Tepuk sebelahnya sebelum habis ujiannya. Gimana Pak Dodi? Belum habis ya Pak? Belum Pak. Lah kapan habisnya Ustaz? Ayaman kapan habis ujiannya? Begitu malaikat maut jemput kita, cabut nyawa kita, selesai ujian. Jomblo ujian. Udah nikah ujian. Nggak habis-habis, demi Allah tak habis-habis. Allah yang bilang wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah yang bilang, bukan saya. Maka ujian yang berlapis-lapis dan tidak habis-habis ini akan Allah kasih sekat ketika kita masuk ke zona baru, zona yang sedikit. Blue ocean, kalau dalam istilah bisnis itu ada istilah blue ocean. Ada red ocean, itu gambaran berdarah-darah dan bernanah-nanah. Sedangkan blue ocean adalah main di zona yang tidak banyak orang kerjakan. Logikanya tuh gini, antum jalan di Ayani atau apa jam 5 sore, macet gak Pontianak? Jembatan tol tuh? Jangan tanya macetnya kayak apa tuh, jalan balik ke seberang tuh. Itu namanya red ocean, zona di mana banyak orang ada di situ. Tapi kalau antum jalan subuh, Pak Tonton, 10 menit dari Tanjung Hulu ke sini berapa menit? 10 mak lajunya. Itu nggak pakai rem ya? Tapi jawab jujur, mana yang paling enak? Jalan siang, sore, atau jalan subuh? Naik mobil tuh, atau naik motor? Subuh, gaspol gitu, Kalau model-model yang rupanya belakang-belakang Munzalan tuh, Bang Heri, Randi, bisa kelajak Munzalannya. Ngegas sampai Iman dulu di depan deh. Antum main di zona yang sedikit. Siapa? Apa yang dikerjakan? Abdullah, hamba Allah ini apa yang dilakukannya? Dia main di zona sedikit. Zona apa? Zona syukur. Suami saya mau bertingkah, mau tak beres, kata dia lanjut saja sama Allah. Aku sebagai istri berkhidmat. Kenapa perceraian hari ini tinggi? Karena masing-masing pengen dimengerti, masing-masing pengen dilayani. Makanya perceraian tinggi. Orang tuh zaman dulu masing-masing pengen mengabdi, masing-masing pengen berkhidmat. Beda zona bos. Dia pikir kalau dia sudah nikah nanti akan dilayani, akan diinikan. Ekspektasinya tuh tinggi gitu, jadi princess, shalala gitu-gitulah. Princess, shalala. Rupa ndak gitu kehidupan. Hidup ndak begitu. Antum akan lihat tingkah laku aslinya, antum akan lihat perangai aslinya, sifat aslinya. Belum punya, belum dimiliki, masih bagus, baru buka bungkus, mengkilat ya budak tuh. Cobalah kalau udah di unboxing. Dan saya mau kasih tahu, semua perempuan, semua laki-laki begitulah sifat aslinya. Sama. Tapi ketika dia ngerti agamanya Allah, dia tahu kenapa dia harus hidup, siapa dia, untuk apa dia diciptakan. Jadi bukan si paling, kalau dalam menikah dia nanti bukan si paling pengertian, si paling perhatian. Nah,
si saling. Dalam pernikahan itu saling mengerti, saling memahami. Kemarin saya pas mempersiapkan pondok Paskas Putri di Jakarta tuh saya bilang, pokoknya doanya saya bilang, goal settingnya, visi misinya cuma 2 pondok Paskas Putri: jadi istri dan jadi ibu. Titik. Kita akan buka nanti pondok Paskas Putri, terbatas, beasiswa terbatas, hanya untuk 15 orang saja. Tunggu nanti tanggal mainnya, syarat-syaratnya dikasih tahu. Mondok khusus untuk akhwat yang umurnya 18 sampai 30 tahun, single tapi full beasiswa 18 sampai 30, mondok di Bogor insyaallah. Yang lewat-lewat kita bikin nanti pondok menanti husnul khotimah. Yang di atas 30, nah kita siapkan pondok. Iya serius saya nih, pondok menanti husnul khotimah. Pondok menanti husnul khotimah ini nanti untuk usia-usia emas, usia-usia yang istimewa. Kita siapkan pondoknya plus lubang kuburnya sekalian. Loh serius saya. Mau mati dijadikan apa? Mau dijadikan gantungan kunci? Mau dilaminating? Kan enggak, dikubur. Masuk lubang kubur. Nah, pondok menanti husnul khotimah ini nanti insya Allah disiapkan semuanya. Jadi aktivitasnya. Jadi saya ngebayangkan tuh di hari-hari tua tuh udah aktivitasnya banyak di masjid dah, betul kan, baca Quran, sholat, makan nanti dapur umum udah disiapkan, dapur, kamar masing-masing, insya Allah tuh pondok menanti husnul khotimah. Nanti di waktu-waktu senggang tuh nanam cabai, nanam terong, nyiram-nyiram pohon, gitu aktivitasnya. Ngobrol sama cacing misalnya gitu. Insya Allah nanti di pondok tani atau di tanah yang itu, insya Allah kami tunggu tanggal mainnya. Jadi wirid, zikir, nulis Al-Quran, menebalkan, nanti ada tuh udah kita siapkan kurikulum pondok menanti husnul khotimah. 1 orang 1 kamar. Jadi interaksinya tuh sama kalau misalnya di situ ada ikan ya, ada ikan, ngasih makan ikan, ada pohon, ya nanam pohon, nanam terong, nanam cabai. Siapkan dapur-dapur kecil lah untuk masak-masak. Mungkin nenek-nenek sama nenek-nenek itu nak masak apa gitu. Seru tuh kayaknya insyaallah. Pondok menanti husnul khotimah. Insya Allah nanti kita siapkan. Nah, saya ngajak abang kakak untuk masuk di zona yang sedikit. Zona itu bernama zona syukur. Kenapa bayar zakat? Sebagai bentuk syukur. Kenapa pergi haji? Sebagai bentuk syukur. Kenapa memaafkan? Sebagai bentuk syukur. Kenapa kok tidak berzina? Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ada peluang zina, ada peluang untuk bermaksiat, ada. Dan mudah-mudahan abang kakak, Bang Denny mana Bang Denny tadi? Tolong kirimkan logo pondok menanti husnul khotimah, udah ada kita kemarin kan? Insyaallah kita akan mulai pondok menanti husnul khotimah. Namanya gitu. Ya menanti ya tinggal. Menanti itu ya jadi doa gitu. Nah, tadi Allah firmankan di Al-Quran,
di Quran yang kita baca tadi, juz ke-3. Buka ayat-ayat yang akhir di ayat 266. Kita coba lihat dulu. Kenapa saya pakai istilah menanti husnul khatimah? Allah buka penawaran. Apa kalau istilah penawaran dalam dunia bisnis tuh? Mengajukan penawaran itu apa? Proposal. Invoice itu kan tagihan. Apa nih? Proposal ya, proposal bisnis ya. Pengajuan. Ini lihat Allah bikin pengajuan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Adakah di antara kalian semua ini yang pengen dapat kebun kurma dan anggur tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Quotation namanya, pengajuan. Bayangkan ya, tinggal di padang pasir, dibayang, kasih ilustrasi dengan saat itu ya, penawaran itu begitu gitu. Ayawaddu, maukah kalian? Berarti kalau quotation atau penawaran atau pengajuan itu bisa diterima, bisa ditolak. Siapa yang nolak? Manusianya. Betul enggak? Dikasih kabar sama Allah, jannatum min nakhili wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat. Lahu fiha min kulli thamarat. Kullun artinya every. Kullu thamarat atau min kulli thamarat itu thamaratun itu mufrad, thamarat itu jamak. Min kulli thamarat, mau enggak kebunmu itu produktif. Bukan cuma ada melon, ada jambu, ada ikan, ada ayam, ada nanas, apa lagi? Terong, cabe, semangka. Lahu fiha min kulli thamarat. Semua buah-buah ada di kebunmu. Wa asabahul kibar. Saya merasakan bagaimana rasanya orang tua yang memberangkatkan anaknya lalu berpisah dengan anak. Tadi malam mama saya tanya, "Bang, apa rasanya pisah sama anak?" Tiada saya. Cuma bedanya zaman sekarang dengan dulu bisa kirim surat kan. Hari ini kalau kayak Kak Iya sekarang itu jam 1 malam. Dia Kairo tuh 1 jam lebih lambat. Kalau Istanbul kan yang Turki itu sama dengan Mekah. Nah, kalau Kairo Mesir itu sekarang jam 1 malam maksudnya. Mundur 1 jam. Selisih segitu dengan kita. Kibar. Asobahul kibaru. Kita masuk ke usia-usia dewasa. Kak Iya yang dulu jalannya kata orang susah jalan, ngesot itu, hari ini udah sampai di Mesir. Lulus SD, lulus SD. Saya lulus SD tuh masih main tabok pipet, masih mandi di paret depan. Saya pikir ikutkan perasaan, ya baper gitu. Tapi ingat-ingat dia pengen belajar agamanya Allah,
pengen dalami bahasa Arab. Saya pesan sama dia 3, nah belajar bahasa Arab saya supaya bisa baca Quran dengan benar, bisa faham Al-Quran dengan benar, dan bisa mengamalkan Quran dengan benar. Ini amanah ayah ya nak ya. Iya. Pegang kuat-kuat ya sayang ya. Iya. Doa yang banyak enak ya. Lepas. Nangis. Asobahul kibaru, sampai usianya dewasa. Aidir, Adam, kita nih nanti nih punya anak. Ini masih masuk di bawah ini kan. Foto lah nanti, tak terasa nanti nih bang. Tahu-tahu dah SD. Arah kelas berapa? Arah kelas 3 ke kelas 2. Iya ya nih, kelas 5 dah ya. Oh kelas 5 ke Arah. Payah kelas berapa? Kelas 4. Fatih udah kelas 3. SD tuh tak terasa tuh. Asobahul kibaru, begitu sampai berusia tua, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam ganti, pagi, siang, sore, malam ganti, masuk asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Dia punya kebun, dia punya bisnis, dia punya usaha, dia punya semuanya. Rumah besar, mobil mewah, nama baik, punya jabatan, punya harta, punya pangkat. Walahu dzurriyyatun du'afa, teguran dari Allah, ini orang kaya, ini orang banyak duit, ini orang bisnisnya bagus, ini orang kebunnya berbuah menghasilkan. Tapi begitu masuk di usia tua, anak cucu keturunannya berantakan. Sholat tak ngerti, riba tak paham, akad batil tidak tahu. Makanya kenapa kita bikin kurikulum sendiri di SD, kurikulum sendiri di KBTK, itu tujuannya. Saya tidak mau nanti anak-anak dzurriyyatun du'afa, kita punya anak keturunan yang lemah. Hai para orang tua, jangan jadikan anakmu sebagai korban ambisimu. Kau berharap anakmu sempurna, kau tidak perbaiki diri, tidak boleh, tidak bisa gitu. Anaknya tahfiz, ini, digenjot anaknya, dipaksa. Orang tua tak pernah baca Quran, tidak pernah nyontohkan, hanya sekedar dapat nama ya, anak saya hafiz Quran, dapat mahkota nanti saya. Kau egois. Orang tuamu kan juga pengen dapat mahkota dari engkau. Maka saya sering bilang, kalau kakak minta doakan anak saya, doakan Ustaz supaya anak saya jadi hafiz Al-Quran. Kenapa kakak tidak juga berdoa untuk diri kakak sendiri, supaya kakak jadi hafiz Al-Quran, ya kan? Hamilul Quran untuk kedua orang tua. Banyak yang datang ke saya itu gendong bayi, doakan Ustaz, bagus sekalian. Saya bilang, saya tambahkan ya doanya, berdoa juga lah untuk diri sendiri. Kan bagus sekali, anaknya suruh ngaji, mamanya nonton drakor gitu, mamanya nonton Netflix. Itu orang tua masuk surga belum bulan kayak gitu. Tapi transit dulu kayaknya. Ayo dong nak, semangat nak, ngapalin Qurannya nak, biar nanti ngasih mahkota buat mama. Anaknya nyeletuk, mama gak pengen ngasih mahkota buat nenek. Habis sakit gak tuh? Maka jangan jadi orang tua egois. Kamu kalau nakal-nakal mama masukin pesantren ya.
Santren itu dianggap tempat buang anak, jadi kayak kartu simsalabim, padahal orang tuanya yang error. Betul nggak? Ini ayatnya. Kau punya semuanya, kau punya handphone bagus, kau punya motor, kau punya mobil, kau punya rumah, kau punya bisnis yang sedang running, sedang berjalan. Ashabahul kibaru, begitu masuk di usia tua, walahu dzurriyyatun du'afa. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ya baca. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandung api anginnya, lalu fahtaraqat. Bapaknya punya harta senilai, contoh ya, saya kasih ilustrasi, senilai 1 miliar. Anaknya 5, maka 1 miliar dibagi 5. Tambah besar atau tambah sedikit duitnya? 1 miliar turun ke bawah jadi sedikit. Dulu orang tua mempertahankan tanah itu, beli puasa, duit nyaman tapi beli tanah. Giliran anak cucu berjual. Itu yang saya tak mau, maka saya tak punya tanah. Biarlah saya beli tanah karung ya. Tapi kalau tanah wakaf banyak. Fight betul saya kalau untuk urusan tanah wakaf, tapi untuk tanah pribadi ya. Tapi aku jangan ikut cara berpikir saya, apa? Jangan ikut. Harus ada yang punya tanah banyak. Harus ada yang beli tanah. Beli bebaskan lahan. Tapi kalau untuk wakaf saya fight betul. Bebaskan tanah, beli tanah, wakafkan, beli rumah, wakafkan, gitu. Fight. Kalau itu saya tak ada istirahat, insya Allah di mana-mana fight terus. Kalau untuk pribadi enggak. Saya udah bilang sama fight sama Fatih, anak-anak saya. Nah, saya tidak ninggalkan apapun. I'sarun fihi narun fahtaraqat, fi'il madhi. Ihtaraqa yahtariku fahtaraqat, maka angin yang mengandung api itu membakar semua kebun-kebunnya, bisnis perusahaan. Mati bapaknya, anaknya bukannya tambah dekat, tambah taat, malah berkelahi. Ayo jawab jujur, fakta atau mitos? Benar tak ini? Ngapa adik dikasih rumah yang di depan? Saya kan kakaknya, harusnya saya dapat aset yang lebih baik. Udah dibagi pun masih berkelahi. Coba bilang. Antum lihat kan. Yang hari ini muncul ke permukaan, jadi orang hebat, jadi orang sukses, itu karena warisan orang tuanya kaya atau justru malah dia orang susah? Hei manusia, buka mata antum, buka pikiran. Siapa yang hari ini muncul ke permukaan jadi orang berhasil, orang yang lurus, soleh, taat? Orang yang tadinya memang sukses, kaya raya, atau justru orang dulu tidak bisa makan, susah, pernah bangkrut, ngerintis dari nol? Banyak antum melihat orang-orang yang kayak gitu. Dia bukan harta warisan. Dia bilang, bapak saya supir bis damri, mama saya guru, orang tua saya itu pemulung, saya makanya pengen ngangkat harkat martabat orang tua. Orang tua saya guru ngaji, saya dengan izin Allah jadi pejabat hari ini. Lihat. Yang berebut tuh karena kurang harta,
Karena tak ada makan, berebut telur, berebut ikan asin, berebut sarden, atau berebut tanah, berebut aset orang tua. Maka saya bilang tadi, antum jangan ikut cara berpikir saya, tapi coba mikir, ndak malu ke jual aset orang tua tuh? Ada nggak sih rasa malu gitu? Kau tak ada beli, tak ada nyari duitnya, hanya mempertahankan dia. Tak sanggup. Saat marah, enggak geram ya. Nanti misalnya nih adik-beradik 5, contoh adik-beradik 5. Salah satu nih bilang, janganlah kita jual, ini tanah orang tua kita. Apa kata yang 4? Kau ini penghalang. Oh. Nah, coba antum diskusi dulu ayat ini. Saya izin sebentar ya, 2 menit. Saya ke toilet sebentar. Antum diskusikan ayat ini berdua ngobrol ya. Apa aplikasinya, nanti saya minta antum ngomong. Apa aplikasinya ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba diskusikan sama yang dekat ya, yang dekat. Mau 2 orang, misalnya ini bertiga sama Pak Rudi. Pak, coba diskusi. Nah, diskusi. 2 menit saya minta waktu. Coba diskusi ya. Nanti saya tunggu. Siapa yang bagus nanti dapat hadiah. Ayo. Dapat enggak? Ayo, dapat enggak?
Quran surat Al-Baqarah 266. Siapa yang mau nyampaikan? Silakan. Oke, Iqbal. Ditarik garis besar, intinya fajaza sayyatin mithluha. Artinya Apa yang kamu buat terhadap kejahatan, maka akan dibalas dengan kejahatan. Yang awal kamu ingin mendapatkan apa yang telah orang tuamu perjuangkan, maka kamu akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Kebunmu akan terbakar. Kebunnya terbakar. Kalau niat kita malah mempertahankan atau malah menambah, maka kamu akan mendapatkan balasan dilipat gandakan dari apa yang telah kamu. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Minimal pura-pura mikir lah, pura-pura mikir. Kemarin awal bulan tak bisa mikir. Ya awal bulan pun tak bisa mikir, Kak, cuma cerita dulu nih. Kapan nanti baru waras? Ya, Pak Dokter. 266 ini itu tujuannya untuk memperoleh kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Tapi ada syarat penuhnya, Ustaz, itu di ayat 265. Kalau mendapatkan itu, maka seseorang itu harus menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan juga untuk memperteguh jiwa mereka, maka Allah akan berikan itu di 266-nya. 265 dan 266. Itu syarat penuhnya, Ustaz. Oke. Hampir cut lagi sudah. Ayo. Ayo coba. Orang kaya yang mungkin banyak sedekah atau unboxing lah bahasanya kan. Tapi mereka itu tujuannya bukan karena Allah, iya. Sehingga yang mereka harapkan pahala justru kembali jadi tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Dapat hampir. Apa poin? Sederhanakan poinnya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saya sederhanakan ya. Jawabannya itu udah dekat-dekat data itu, Pak Dokter. Jadi insya Allah semuanya dapat hadiah lah. 1, 2, 3, 4. Sederhananya gini kawan-kawan. Poin pentingnya ya, kalau mau selamat dan lepas dari ayat ini, fa'asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa, itu antum lepas juga rasa memiliki harta. Itu poin penting. Lepas rasa memiliki, ingat-ingat bahwasanya itu milik Allah, kembalikan dia kepada Allah, antum bisa nikmatinya. Saya kasih ilustrasi tok ya. Dapat uang sekian miliar 2011,
uang itu dipakai To'ia untuk bikin masjid 2, Munzalan dan Munzalan di Ampera. Pertanyaannya, apakah To'ia boleh sholat di masjid yang dia wakafkan? Apakah To'ia boleh numpang kencing di toiletnya Munzalan Tower? Boleh tak anaknya To'ia sholat di sini, duduk di sini, baca Quran di sini? Boleh tak anaknya To'ia pakai mobil yang ada di pondok ini? Udah jelas. Dia hilang apa? Hilang rasa. Hanya perlu menghilangkan rasa memiliki, itu aja. Ganti hak milik jadi hak pakai. Serahkan kepada Allah, wakaf, pindah. Gini loh logika sederhana. Kalau dia milik kita, maka kita yang rawatnya, kita yang bayar pajaknya. Udah ada bukti kok. Kita punya salah satu mobil. Begitu mobil itu pakai nama person, pakai nama pribadi, pajak itu sekian juta. Giliran diwakafkan, dibalikkan atas nama masjid, jadi sekian ratus ribu pajaknya. Itu depan mata jelas. Dan tidak mungkin anak cucu keturunan antum menjual barang itu, tidak mungkin. Itu kenapa mobil-mobil di Munzalan itu dikasih nama innalillahi 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 semua. Saya motor Vario yang saya punya itu habis sudah saya geser semua. Maka saya bilang antum jangan ikut cara berpikir saya. Diskusikanlah dulu, besok nak mati baru kerjakan. Jangan antum ikut gaya hidup saya ini, jangan antum ikut. Diskusikan dulu, simpan lah puas-puas harta tuh, sertifikat tanah tuh tumpuk-tumpuk lah. Usah diikut, benar apa yang saya kerjakan ini, jangan. Tumpuk puas-puas harta tuh, pelok-pelok lah tuh sertifikat tanah tuh. Yang diwakafkan tuh yang mana tanah, mana tak jelas. Bukan wakafkan tanah nih orang ini, bilang mindahkan masalah. Lepaskan rasa memiliki. Kayak sama Zur, mobil-mobil yang wakaf, ada mobil wakaf manfaat gitu Zur? Mobil oranye. Siapa yang rawat Zur? Kita yang rawat. Mobil terbaik kita rawat dengan perawatan terbaik. SPA semua punya Allah. Apa? Pada bingung yang di YouTube nih, pada bingung yang di Instagram. Maksud Ustaz apa ya? Jangan ikut cara berpikir saya. Iya, tidak usah ikut. Diskusikannya dulu, rapat dulu. Kira-kira besok dah nak mati itu baru. Lepaskan rasa memiliki itu, lepaskan. Serahkan dia sama Allah. Contohnya, contoh konkret ya, saya bikin Indonesia Mustahil Miskin. Indonesia Mustahil Miskin itu lembaga apa? Ada masjid, ada dua kan, ada Yayasan Indonesia Mustahil Miskin itu untuk program sosialnya, ada Yayasan Masjid Indonesia Mustahil Miskin. Aset-aset kayak mobil CR-V, Fortuner, Bang L itu L300, kemudian Alposwa, Triton Athlete itu semuanya dicatatkan atas nama Yayasan Masjid Indonesia Mustahil Miskin. Mati saya, tidak mungkin dijual sama Fayat. Itu dibeli di zaman saya masih hidup. Nyambung nggak antum? Maka orang-orang yang akan melanjutkan dakwah Indonesia Mustahil Miskin itu akan menjaga, merawat CR-V,
merawat itu Fortuner, merawat itu L300, dan selanjutnya. Dulu Munzalan cuma punya 1 bis. Hari ini boleh nggak Toia tuh tiap hari ganti-ganti mobil itu? Asal kuat ya Toia makainya. Tuh motor-motor bertaburan depan situ tuh, yang makai siapa? Saya jarang makai, kita yang makai kan. Izin Ustaz, ngantarkan mama. Izin Ustaz, Datuk mau sunat. Izin Ustaz. Iya. Maka sekali lagi saya bilang sama abang kakak, jangan ikut cara berpikir saya, jangan ikut. Ngapa senyum-senyum? Hah? Apa? Oh, senyum bahagia. Senyum pusing ya kak ya? Ada. Prinsip tukang parkir tuh yang saya pakai dalam hidup saya. Maka tadi kata bunda tadi tuh, begitu lompat ke Al-Ahqaf 46 ayat 15, ya kan, terasa sampai anak cucu keturunan. Itu yang saya bilang. Nah, ayah kontrak 10 juta setahun dan saya bayar sendiri. Udah sering cerita kan. Tapi antum jangan percaya, datang dulu ke Pontianak baru tahu. Tanya sama Baitul Mal berapa aset-aset Munzalan, aset masjid kapal Munzalan. Saya bisa nyuruh bagian finance tuh Haidir atau Ustaz Adam, sisihkan keuntungan, bayarkan kontrakan saya. Bisa enggak? Berani ngelawan tak kita? Cuma 10 juta. Lebih mahal kontrakan mereka daripada kontrakan mereka. Betul gak? Mana Faisal? Mana Faisal? Oh, ada. Motor Vario itu siapa penguasanya? Vario yang merah tuh loh. Siapa penguasanya? Faisal. Saya pinjam sama dia. Saya pinjam motor saya. Nanti sebentar saya lagi rapat gitu dia. Oh. Nanti kalau udah selesai pakai tolong isi bensinnya yang mana gitu ya. Ngeri. Faisal loh, Faisal. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya saya bersikuku tuh merasa memiliki, punya aku. Ya saya bisa pakai mobil lah si Arti misalnya, bisa pakai mobil lah Fortuner, Alphard misalnya. Cuma bisa pakai di Pontianak. Keluar kota, udah tak ada mobil saya. Tapi begitu pakai prinsip tukang parkir, yang dirasa adalah hanya rasa memakai, dititipi, diamanahi. Lepas itu bisa ganti-ganti mobil, pindah ke Jakarta, ada Foxy, ada Alphard, ada lagi Fortuner, macam-macam. Pergi ke Samarinda kemarin, udah standby mobil oren. Pikon juga sama, malah lebih baru. Di kota ini taruh semua pakai mobil sport, pakai Ustaz. Itu yang Mustang, kemudian Ferrari. Saya bilang enggak, saya tidak perlu, belum perlu pakai itu. Saya bilang, nak kemana ngantar beras tak bisa. Budak-budak tawarkan saya, bang pakai apa? Enggak, saya bilang nafsu saya. Bisa dipahami tak? Masuk saya ke komunitas motor besar, tinggal pilih mau Road Glide, Road King, apa sebut ya. Buang rasa memiliki, kawal. Nanti sistemnya seperti apa, cara jalannya. Datang ke Munzalan, nanti tengok gimana kita
mengatur ini. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang hari ini, mohon maaf sekali, meninggal suaminya, pusing istrinya. Suami bikin bisnis, bikin usaha, tak bilang istri, meninggal tiba-tiba. Pusing istrinya kena tagih. Betul tak? Fakta atau mitos? Atau sebaliknya, istri bertingkah arisan ini, arisan itu, ya kan? Apa ya dari arisan itu? Meninggal. Suaminya yang ketempuhan. Atau bapaknya nih yang bertingkah, numpuk harta sana, beli rumah sini, beli itu sini, beli apa, meninggal. Anaknya yang ngurus warisnya tuh. Nah, ini wah. Saya udah berpikir jauh. Mati kan gak nunggu tua. Sewaktu saya meninggal, gimana Fayat dan Fatih, Safira, Ara ini tetap terlibat dalam kebaikan. Maka saya bilang, nah, ayah meninggal atau bunda meninggal duluan, lanjutkan ini Indonesia Muslim Miskin. Nah, sudah ada kiprah sosialnya, sudah ada kiprah finansialnya, udah saya wariskan udah. Tapi tidak untuk dimiliki, hanya boleh dipakai. Untungnya apa wakaf ini, teman-teman? Untungnya apa kita nyerahkan ke Allah ini? Tanah itu tidak bisa diperjualbelikan. Orang kenapa pengen memiliki? Pengen gadai ke bank, pengen disekolahkan. Itulah pintarnya tuh. Yang pintar sertifikatnya, BPKB-nya. Kalau saya, istri, keluarga kami di Munzalan sudah matikan itu abang kakak. Sudah tidak ada peluang untuk minjam, ngutang sama bank tuh, tidak ada, cash close. Kan orang udah bilang tuh, Ustaz, tampang sekarang tidak bisa jadi jaminan. Betul saya bilang, memang tak bisa jadi jaminan. Yang bisa jadi jaminan cuma sertifikat tanah sampai BPKB saya bilang. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Antum dengarkan baik-baik. Orang tua berhutang. Hutangnya hutang riba, entah KPR rumah, cicil apa, kredit pegawai, apalah itu namanya. Terus mati. Anak dalam kondisi dzurriyyatun du'afa, tidak mampu juga punya kehidupan, tidak mampu tanah tak punya, harta tak ada, tidak mampu nyicilkan utang orang tua. Kira-kira di kuburan orang tuanya itu berkipas-kipas pakai AC, atau justru gelisah dalam kubur? Antum mau jadi orang tua yang kayak gitu? Udah dikasih tahu kan, riba. Mana ada riba syariah? Nah, udah mulai kasih kode-kode dah saya. Jadi baik enak ya, belajar tuh. Ayo, konstan otaknya nih. KW, kesadaran wakaf. Ada lagi. Ayo. Kalau mati otomatis lunas, katanya. Kata siapa? Ayo. Kata siapa? Kata bank. Sesuai syariat tak tuh? Ayo jawab pakai hati nurani. Istafti qalbak. Tanya hati nurani. Kau sudah nikmati harta itu ratusan juta? Betul gak? Ayo. Maka orang tak mau dengan kajian-kajian saya ini. Kalau udah masuk ini, saya tak ada urusan hitam-hitam, putih-putih, kayak baju ini ada. Maka yang bertahan itu illa man rahimah rabbi, memang yang bisa bertahan.
Orang tertentu. Saya hampir hafal nih yang ikut komen sini. Ini tak ini ya, ini orang-orang ini. Dari sekian ratus juta makhluk hidup yang ada di Indonesia ini, yang mampu dengarkan tuh 697 orang di Instagram, 700. Ini pun kadang di Instagram dengan itu orang yang sama. Antum kira viral ke saya ini? Enggak. Lebih viral budak Korla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak gue. Saya emang tahu saya. Udah balik. Ini tak ini ya, saya hafal yang ikut komen tiap hari ini terus. Ada yang main di TikTok, ada yang main di ini tak ini ya, bolak-balik ya, YouTube, TikTok. Itu tak itu, anu kira viral kan? Enggak viral saja deh. Rasanya pengen bilang itu bandit kamu ya. Kata Bunda Korla gitu. Tidak viral, saya tidak terkenal. Siapa bilang saya tidak terkenal? Tidak, sama sekali. Gas, Pol, Ustad, nancep banget, jelep, jelep, bukan jelep lagi dah, jelep. Tadi malam ada postingan Ustadz. Ustadz, saya tidak mau curhat sama manusia. Ditanya Ustadz, kenapa pula kalau curhat sama manusia, curhat sama Ustadz gitu, pasti ujung-ujungnya disuruh sabar, disuruh ikhlas, disuruh ridho. Terus Ustadznya jawab, ya iyalah, masa saya suruh salto-salto gitu. Ya Allah, Rabbi. Habis kena tampar, diajak ketawa. Kemarin saya baru launching dengan Dr. Agung GASZ, GASZ, Gerakan Sadar Zakat. Ustaz Agung Solihin. Gerakan Sadar Zakat. Ayo keluarkan zakat sebagai bentuk syukur. Tengok nih mindsetnya orang. Saya tidak sebut namanya. Apakah di tempat Ustadz memfasilitasi refinancing syariah? Refinancing. Tak ada. Di sini cuma ada satu. Terima kasih. Adanya cuma zakat, infak, sedekah, wakaf. Baperlah orang-orang yang itu tuh. Melarang-larang riba tapi nggak ngasih solusi. Memang bukan tugas aku ngasih solusi. Yang bisa ngasih solusi itu Allah Subhanahu wa taala. Pintar. Kau berharap sama manusia. Maka tadi semua orang tuh pengen memiliki, pengen punya sertifikat, pengen punya BPKB. Tujuannya apa? Supaya bisa dijaminkan. Mindset bisnisnya begitu. Ngutang, buka, memang naik sebentar. Kau di lambung dulu. Riba tuh gitu. Pola riba itu naik dulu. Dari tak ada. Jadi gini, modal ala kadarnya. Ini saya bongkar, ini awal kan? Boleh gak? Berani gak aku dengar nih? Ayo dulu, yang di Instagram, yang di Facebook, berani dengar gak? Oke ya, antum modal apa adanya. Buka bisnis. Modal hasil harta warisan mama, bapak.
Dah bagus tuh. Buka rumah makan. Karena resepnya enak, makannya nyaman. Nah, mulai ramai, maju. Karena antum maju bisnisnya, datanglah tuh penumpang gelap tuh. Pak, bisnis bapak ini bisa lebih besar pak, di scale up. Nah, udah cocok loh muka saya. Mana yang alumni itu? Sini, kumpul. Bapak bisa lebih besar lagi pak, bisnis bapak. Bisa buka cabang pak, kita branding. Ada, masuk. Ada sertifikat pak untuk jaminannya. Tadi ini sertifikat mamak saya. Oh, enggak apa-apa pak. Justru kalau nanti bisnis bapak berkembang, bapak bisa sedekah untuk orang tua. Malah otak tahu. Pasti marah nih yang main-main di situ tuh. Pasti marah sama saya. Tak suka sama saya. Bahkan tak mau ketemu sama saya. Takut ketemu saya. Datang. Begitu mulai join ini cair dana, cair. Wah, syukuran. Alhamdulillah ya Pak. Gila berdosa bilang alhamdulillah. Alhamdulillah enggak dia bilang. Alhamdulillah Pak, dananya sudah cair kata dia. Masuk duit tuh. Dah. Cari kontrakan tepi jalan. Cabang 1 dulu tenang. Aman, nyaman. Begitu cabang 2. Nah, ini cabang 2 ini project manajernya ngambil duit. Finance-nya mulai nipu. Duit sudah mulai dilarikan. Cabang 1 dulu nyaman sama istri tenang. Mulai masuk cabang 2, cabang 3 berkelahi. Fakta atau mitos? Yang tadinya bisnis itu tak ada masalah, baik-baik aja. Begitu mulai berkembang habis. Bukan cuma nomor 1 yang, bukan nomor 2, nomor 3 yang hilang. Nomor 1 pun hilang, sama sertifikat rumah mamanya. Ujung-ujung pusing. Mak minta maaf ya mak, sertifikat rumah mama kami gadaikan. Tepuk sebelahnya. Kok kayak pernah lihat kejadian gini ya? Maka tidak semua orang berani dengar kajian-kajian kayak gini. Tidak kuat dengarnya. Shock. Untung saya tak ngomong di Jakarta kemarin. Jawab pertanyaan saya. Rumah tangga antum, keluarga antum, diri antum sendiri, tambah baik atau tambah hancur? Mana-mana yang pernah main-main sama riba, tambah berhasil atau tambah sangsut? Kok dikasih tahu nggak mau dengar? Ya belum dapat hidayah. Apa solusi dari Allah? Solusi dari Allah apa? Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, Allah suburkan sedekah, Allah musnahkan riba. Berarti muslim yang mau aman, mau selamat, dekat-dekatlah sama jual beli, berdaganglah, jualanlah, bisnislah, dan banyak-banyaklah bersedekah. Itu sudah diajarkan sama Ustaz Haidir. Mulailah bisnis dengan benar sejak awal. Jual beli, transaksi, dagang, jadi reseller, jangan gengsi. Udah saya sebut-sebut tadi. Nah, banyak produk-produk. Ini ada British Propolis, ada Saudagar Susu, banyak lagi yang lain. Dagang, jualan, jangan gengsi. Ada apa? Oh, ini noleh-noleh tak disebut tuh. Air serbat. Bayar royalti ya. SMK ini sekian ratus ribu orang nonton nih. Siap kiai. Tapi dagang aja tidak cukup. Antum kalau mau jadi pengusaha yang berkah, barengi dia dengan sedekah.
Jadi jual belinya lancar, sedekahnya juga lancar. Jadilah pribadi yang jujur dan dermawan. Itu akan menghindarkan antum dari riba. Banyak saudagar pelit. Dah, gimana antum mau menang riba tuh? Berperang sama Allah dan Rasulnya. Mana bisa menang? Ada peluang menang enggak lawan Allah? Hah? Angkat tangan gini, tunjukkan ke atas, ya Allah kelayo gitu, coba. Berani enggak? Itu riba kayak gitu tuh. Nih, Ustadz Adit, rumah makan gratis buka cabang lagi dan bangun masjid. Sebentar lagi selesai 100% masjid RMG. Saya jualan murotal, Al-Quran lancar, jualan sabun lancar, jualan parfum lancar, alhamdulillah. Jualan dagang gak gengsi. Saya sampai sekarang masih jualan, masih dagang. Masih saya jualan dagang tuh masih saya. Cuma pola bisnis sudah gak sama kayak dulu gitu loh. Ya orang kalau mau iri dengki ya terus, ya kan, makan duit umat ini, tanya sama bendahara. Ya, jelas? Tadi begitu modal sendiri, modal pribadi, maka jual beli dan sedekah itu satu kesatuan. Makanya saudagar, kata Umar bin Khattab, ini penutup ya, kata Umar bin Khattab, jangan masuk pasar kalau tidak ngerti fikih muamalah. Salah satu output dari fikih muamalah itu adalah menghindarkan kita dari akad batil, bukan hanya riba. Ada akad-akad batil, ada maisir, ada goron, ya kan? Banyak yang tidak jelas tuh. Jadi kalau antum jujur, insya Allah nanti Ustaz Adit kita ngobrol ya. Ustaz Adit ikut tim kita nanti. Insya Allah nanti habisnya saya japri. Maka tuh doanya tuh, ya Allah jadikanlah hamba, pasangan, anak, cucu, keturunan hamba sampai hari kiamat selama-lamanya menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling banyak berwakaf. Gitu doanya. Saudagar tapi dermawan. SD, saudagar yang dermawan. Itu outputnya. Sip? Oke? Mantap gak? Ada Pak Man di atas tab. Mantap. Nah, bismillah ya. Bismillah. Jadilah saudagar, jadilah pengusaha yang jujur, yang dermawan. Nah, semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Ayo, dagang, jualan. Bisa jualan online. Polanya juga jualan online kok. Polanya jualan online. Bismillah. Jualan online. Antum buang gengsi. Jadi ngapa bisnis, ngapa buka usaha, ngapa mendagang? Supaya bisa banyak zakat, supaya bisa banyak sedekah, supaya bisa banyak nolong orang. Oh, itu keren. Maka energinya tidak akan habis-habis. Energinya tidak akan habis-habis. Dah, yang pernah main-main di dunia riba, pernah
pernah babak belur dunia riba, belum terlambat. Masih ada 2 solusi dari Allah, jual beli dan sedekah. Gaungkan terus tuh dia 2. Itu bukan atau dia, jual beli atau sedekah, enggak, satu paket, jual beli dan sedekah. Al-bai' was sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan. Jadi dagangnya dikencengin, ya kan, sedekahnya juga dikencengin, gitu. Terhindar pasti dari riba. Punya gengsi, tidak mampu main di ranah produksi, mainlah di distribusi, jadi reseller. Jadi reseller, banyak kok bisnis yang bagus-bagus. Tapi kalau udah MALAS, apapun sobat. Jadi jangan sampai masuk di zona MALAS. Ya, berkhidmat di Baitul Mal, oke. Tapi kita harus punya bisnis dagang jualan. Jadi reseller. Saya masih sampai sekarang dagang, kita status WA tuh jadikan sebagai wasilah untuk jualan. Status WA. Iya, saya langsung semangat semuanya. Allahu Akbar, siap Ustaz. Habis ini, waduh, masih mendung nih, kata dia, tidur lagi gitu. Mana yang kau teriak-teriak tadi itu? Dagang. Sip ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa banyak bisnisnya. Banyak usaha yang bisa kita kerjakan, banyak program yang bisa kita kerjakan. Insyaallah, semoga Allah izinkan ya. Jadi jualan apa? Dagang, reseller. Nih tadi Ustadz Adit tuh cerita. Ustadz saya mana tadi ya? Beliau cerita kemarin iseng-iseng bantu promosiin jual rumah teman saya. Ternyata ada yang beli. Saya dikasih 5%. Masya Allah, bisa buat bayar sekolah anak selama setahun. Rezeki tak disangka. Dagang, jualan. Ya, hafiz Quran, wajib jualan kita. Jangan jadi pemalas. Nabi Muhammad tuh lo pedagang. Mohon maaf, saya sedih juga kadang-kadang dengar obrolan-obrolan. Tapi ini tidak ada lah. Kok dibayar berapa di sana? Jadi imam di sana berapa satu kali? Itu obrolan macam apa tuh? Dagang yuk. Yuk jualan dengan cara yang benar. Cari produknya, tanya. Kenapa Ustaz rekomendasikan yang tadi tuh susu kambing sama British Propolis? Ya udah terbukti, ada mentornya, ada gurunya, ada produknya, sistem bisnisnya udah jalan, tinggal jualan. Ngajak orang sehat. Ada bisnis-bisnis juga yang dijual tapi itu bikin orang sakit. Kita nih selain dapat bisnisnya, dapat usahanya, dapat keluarganya, dapat berkahnya, dapat juga kekeluargaannya. Nah, dapat berkahnya kenapa? Ngajak orang sehat. Ayo gerak.
Bismillah. Suasana lagi kayak gini nih, kesempatan dagang, jualan, jangan gengsi, buang jauh-jauh gengsi ya. Oke, sip. Dah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah izinkan kita anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya jadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, paling banyak bersedekah. Insyaallah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.